Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah, di pagi ini saya mau sedikit bercerita ya. Mau bercerita tentang masa lalu. Nah, saya cerita dari awal saya menikah sama suami saya ya. Waktu itu saya sering merantau ya, lulus SMP merantau di Bogor. Nah, saya jarang pulang kalau lebaran aja. Dan di Bandara Agung ini baru juga, dulu rumahnya di Tran ya, Lampung Utara. Nah, waktu itu saya kenal dengan suami saya itu karena adik saya, Mbak Nong. Mungkin Mbak Nong dulu ada teman, terus main ke rumah bapak ya. Dan suami saya itu juga ikut main, mungkin temennya pacarnya adik saya, suami saya itu ikut main. Kok ngelihat saya, katanya, itu siapa? Itu mbak saya. Loh, kok kamu punya mbak? Karena saya nggak pernah di rumah, jadi nggak ada yang tahu ya kalau Mbak Nong itu punya mbak. Jadi suami saya mungkin awal mulanya suka dari situ sama saya. Kenal pertama sebulan langsung dinikahi ya. Pokoknya serius sama saya. Saya menikah tahun 2006. Iya, saya menikah tahun 2006. Saya menikah setahun, punya anak Rijal. Waktu itu saya masih ikut mertua, tapi saya nempatin rumah kakak saya yang punya warung itu, karena kakak saya itu masih di luar negeri ya. Jadi rumahnya kosong, saya tempati selama 2 tahun ya. Jadi umur Rijal dari dalam kandungan sampai Rijal lahir umur setahun, saya pindah dari situ karena kakak saya udah pulang. Jadi saya kembali di tempat mertua saya. Saya tinggal di tempat mertua saya kira-kira berapa bulan gitu, sampai umur anak saya Rijal itu 18 bulan. Lalu saya tinggal ke luar negeri ya. Saya mau merubah hidup. Saya pergi meninggalkan Rijal umur 18 bulan. Dan saya di PT sangat lama banget, 9 bulan. Sampai Taiwan hanya 9 hari karena nasib ya, mungkin belum beruntung. Majikan saya nggak baik di sana, saya dianiaya dan saya pulang. Saya sampai di Indonesia selama 3 bulan. Saya nggak mau diam diri di rumah, tapi saya langsung kerja ya. Selama 3 bulan saya dagang coklat keliling ya, keliling desa, lalu saya setorkan ke bos. Saya pikir-pikir selama 3 bulan mungkin saya di rumah saja nggak ada perubahan, saya tetap ikut mertua. Jadi saya ingin merubah hidup, pergi ke Arab Saudi ya. Saya mau merubah nasib saya ya di Arab Saudi. Ternyata nasib saya juga tidak beruntung lagi. Saya selama 1 tahun sebenarnya majikan sangat baik, sangat senang sama saya, kerjaan saya bagus, pokoknya senang sama saya. Saking senangnya semua majikan terutama majikan perempuan sangat suka dengan kerjaan saya. Tapi godaannya suami majikan saya itu mau deketin saya, ingin menikahi saya. Jadi saya lebih baik mundur. Saya lebih baik pulang ke Indonesia. Nah, setelah saya pulang dari Arab, hasil saya dari Arab dulu gajinya masih kecil ya, dan dulu tanah juga masih murah. Saya hanya dapat uang sedikit, buat beli tanah pun tidak cukup ya. Nah, kebetulan adik ipar saya di luar negeri, jadi minjemin uang kurangan dari uang saya itu, jadi bisa beli tanah. Tapi masih punya hutang dan saya masih semangat lagi bekerja.
Suami saya hanya buruh-buruh nyuci motor ya, dari dulu ya, menjualkan motor orang, nyuci motor orang gitu. Dan saya juga ingin membantu suami saya supaya maju. Saya tidak berdiam diri juga di rumah. Saya dagang lagi coklat ya, dagang lagi coklat hingga saya sampai umur anak saya Yuna, sampai Yuna dalam perut, saya hamil. Saya ada gangguan juga kehamilan saya. Waktu itu saya berhenti selama hamil, tidak jualan coklat. Setelah Yuna lahir, Yuna udah agak gede, saya dagang lagi ya, dagang coklat lagi. Pokoknya hingga Yuna umur 2,5 tahun, ternyata ada cobaan lagi ya. Sebenarnya saya semangat ingin membantu suami saya, ingin maju. Cobaan saya waktu itu, si Yuna itu umur 2,5 tahun, pernah sakit ya, sakit parah hingga operasi. Setelah Yuna sembuh, udah ada hampir setengah tahunan lah, saya kembali lagi kerja dagang coklat ya, keliling bro. Nah, selama hampir umur Yuna 4,5 tahun, berarti saya hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun saya nyari coklat kan, nyari coklat lagi. Kalau nggak ada coklat saya dagang kue seperti Mbak Nung itu. Sebelum Mbak Nung dagang, saya dagang kue lah. Pokoknya pekerjaan saya tuh sangat berat dari awal menikah sampai sekarang. Nah, waktu itu saya ada cobaan lagi. Cobaan saya di Yuna itu, Yuna sakit lagi sampai dirawat di rumah sakit sampai lama. Akhirnya saya putuskan saya tidak bekerja lagi. Saya disuruh suami saya fokus momong Yuna. Jadi saya nggak jualan coklat, nggak jualan kue. Saya pasrahkan sama Mbak Nung kerjaan saya. Mbak Nung saya ajari suruh dagang kue, dan yang melanjutkan usaha kue Mbak Nung sekarang ya. Nah, saya pikir-pikir saya hanya berdiam diri, hanya ngomong saja, mengerjakan pekerjaan rumah itu jenuh juga. Udah biasa nyari uang, kerja keras, berhenti tiba-tiba. Sepertinya saya tuh nggak enak ya berdiam diri saja. Jadi saya dibuatkan channel ini, mengisi channel Bang Rizal, jadi channelnya Mbak Iti. Terima kasih yang udah mendukung channel saya. Mudah-mudahan channel saya ini maju. Saya ingin membahagiakan keluarga, saya ingin membahagiakan orang tua. Dari dulu saya belum bisa balas budi kebaikan orang tua saya. Saya pergi ke luar negeri nggak pernah berhasil. Orang tua saya yang selalu mengurus anak-anak saya. Makanya hingga sekarang saya ingin berusaha maju dan ingin membahagiakan kedua orang saya selama orang tua saya masih ada. Saya orangnya apa adanya. Walaupun suami saya pegangannya dagangan motor, tapi motornya Rizal sehari-hari yang dipakai hanya itu aja, motor Vega. Saya ingin anak saya juga bahagia. Nah, Rizal juga pernah sudah saya tanya, Jal, kamu nggak pengen motor bagus? Nggak usah mak, ini aja katanya. Dia nerimo apa nanti? Kata Rizal, nanti aja mak, kalau saya udah lulus SMP, kalau udah SMA, nanti saya dibeliin yang agak bagus, nggak apa-apa. Sekarang apa adanya aja mak, sekolahnya deket katanya. Saya hanya berdoa mudah-mudahan saya bisa berhasil dan bisa membahagiakan keluarga saya dan membahagiakan kedua orang tua saya. Cukup sekian video dari saya.
Terima kasih yang udah mendukung channel saya. Semoga kita dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit.